Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang KD 3.5, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup atau yang dikenal sebagai hukum Mendel. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu nanti akan saya sampaikan mengenai pendahuluan terminologi hukum Mendel 1 yang dikenal dengan segregasi secara bebas, hukum Mendel 2 asortasi secara bebas, formulasi matematika hukum Mendel, dan penyimpangan semu hukum Mendel. Kita masuk ke pendahuluan. Gregor Johann Mendel pada abad ke-19 melakukan eksperimen menggunakan tanaman kacang ercis yang nama latinnya Pisum sativum atau nama daerahnya kacang polong, dengan alasan yang pertama siklus hidupnya pendek sehingga tidak memakan banyak waktu untuk melakukan penelitiannya. Biji cepat berkecambah, tumbuh, dewasa, menghasilkan biji, kemudian mati. Yang kedua, berbiji banyak. Jadi hanya dengan menanam beberapa tanaman akan menghasilkan keturunan yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, memiliki pasangan sifat yang kontras, yang menyolok, yang mudah dibedakan. Misalnya, ada batang tinggi, ada batang pendek, ada bunga ungu, ada bunga putih, ada kulit biji halus atau licin, ada yang kisut atau keriput, ada yang bentuk bijinya bulat, ada yang lonjong, ada yang letak bunganya aksial atau di ketiak daun, ada juga yang terminal di ujung batang. Ini adalah foto tanaman ercis. Ini foto tanaman ercis, kemudian buah ercis itu yang seperti ini. Ketika buah itu dibuka, maka akan tampak biji ercis atau biji kacang polong. Sedangkan foto bunganya, kebetulan ini yang difoto adalah bunga yang berwarna ungu. Terminologi istilah-istilah yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Istilah yang pertama yaitu parental, yang disingkat dengan P kapital. Yang dimaksud dengan parental adalah individu tetua yang dijadikan induk dalam perkawinan. F filial, ada F1 generasi pertama atau keturunan pertama, F2 keturunan kedua. Jadi kalau parentalnya adalah kedua orang tua kita, maka F1-nya adalah anak-anaknya, F2-nya adalah cucu-cucunya. Alel sudah dibahas di bab yang terdahulu, yaitu bentuk alternatif suatu gen yang terdapat pada lokus kromosom. Gen dominan adalah gen yang menutupi ekspresi alelnya, gen yang menang terhadap pasangannya. Biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Gen resesif adalah gen yang ekspresinya tertutup oleh ekspresi alelnya. Yang kalah biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Genotip adalah susunan genetik yang mendasari pemunculan fenotip. Jadi genotip itu disimbolkan dengan sepasang gen, sepasang huruf. Genotip heterozigot itu genotip yang terdiri atas dua buah gen, yang satu dominan, yang satu resesif, atau disimbolkan dengan huruf besar dan kecil, campuran. Genotip homozigot, dari kata homo itu sama. Genotip homozigot dominan berarti genotip tadi terdiri atas sepasang gen yang sama-sama dominan atau huruf besar. Genotip homozigot resesif, di mana genotip tadi terdiri atas sepasang gen-gen resesif, disimbolkan dengan sepasang huruf kecil. Fenotip adalah ekspresi gen yang langsung dapat diamati sebagai suatu sifat pada suatu individu. Dengan kata lain, fenotip adalah sifat yang tampak, sifat yang dapat diamati dengan panca indera, dibau, dilihat, diraba, dan seterusnya. Contoh fenotip.
warna bunga, warna rambut, warna mata, warna kulit, kemudian bentuk hidung, bentuk buah, bentuk mata, postur tubuh, rasa, asam, asin, manis, pahit, aroma, busuk, harum, tingkat kecerdasan, cerdas, kurang cerdas, golongan darah seperti misalnya resus positif, resus negatif, semua itu termasuk fenotip karena bisa diamati dengan panca indera. Galur murni adalah fenotip yang selalu konstan, ajek, karena bergenotip homozigot. Jadi galur murni itu dapat dipastikan genotipnya homozigot. Bisa homozigot dominan, bisa homozigot resesif, sehingga dia sifatnya akan selalu konstan. Hukum Mendel 1 dikenal dengan hukum segregasi, hukum pemisahan secara bebas. Bunyinya, pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasi atau dipisah ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Jadi sepasang gen tadi akan memisahkan diri secara bebas. Hukum Mendel 2 disebut hukum berpasangan secara bebas atau asortasi secara bebas. Bunyinya, pada peristiwa fertilisasi atau pembuahan akan terjadi penggabungan atau pasangan kombinasi gen-gen secara bebas. Jadi tidak ada syarat, bisa dengan gen manapun. Persilangan monohibrid dominan, yaitu persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Mono itu satu, hibrid perkawinan atau persilangan. Monohibrid persilangan dengan satu sifat beda, di mana gen yang satu menutup gen pasangannya atau gen alelnya, menghasilkan semua keturunannya berfenotip sama dengan induknya yang dominan, sedangkan rasio fenotip F2-nya 3:1, 3 untuk sifat dominan dan 1 untuk sifat resesif. Contoh soal, disilangkan tanaman ercis berbatang tinggi dengan tanaman ercis berbatang pendek. Jadi dalam hal ini persilangannya hanya satu sifat beda tentang tinggi pendeknya batang. Persilangan tadi menghasilkan keturunan F1 yang semuanya tinggi. Dari sini tampak bahwa berarti tinggi menang, tinggi dominan terhadap pendek, berarti pendek bersifat resesif. Tentukan rasio genotip dan fenotip pada F1 dan F2-nya. Cara mengerjakannya. Pertama, kalian harus mencantumkan P yang artinya parental atau induk yang dijadikan tetua dalam perkawinan. Kemudian kamu tuliskan fenotip, sifat yang tampak. Dari soal tadi, narasinya berbunyi bahwa disilangkan tanaman berbatang tinggi dengan tanaman berbatang pendek. Karena yang namanya persilangan pasti ada perbedaan jenis kelamin, maka satu dianggap betina, yang satunya dianggap jantan. Karena di soal tidak diharuskan mana yang jantan, mana yang betina, maka kita bebas menentukannya. Kemudian setelah menuliskan fenotip, kita harus menentukan genotipnya. Dari soal tadi disebutkan bahwa persilangan tinggi dengan pendek menghasilkan keturunan semuanya tinggi. Berarti tinggi bersifat dominan, pendek bersifat resesif. Itu kamu harus menyimpulkan sendiri. Maka untuk menentukan gen yang dominan yang mana, tinggi yang dianggap dominan tadi karena muncul diawali dengan huruf T, maka gen tinggi itu dikendalikan oleh gen T. Karena tinggi itu dominan, maka T-nya ditulis huruf besar, T besar. Berarti gen T besar adalah gen pengendali
tinggi batang tinggi. Sedangkan genotip itu harus berpasangan, maka ditulis T besar, T besar. Sementara pendek bersifat resesif. Yang dijadikan acuan adalah gen dominannya, karena gen dominan tadi pakai T, maka yang gen resesif itu juga pakai T, tetapi ditulis dengan huruf kecil. Sehingga genotip pendek itu T kecil, T kecil. Kemudian gamet. Nah, genotip tadi akan membentuk gamet. Pada pembentukan gamet ini berlaku hukum Mendel 1, hukum pemisahan secara bebas, sehingga genotip T besar akan memisahkan diri menjadi dua gamet T besar dan T besar. Demikian juga yang T kecil akan memisahkan diri membentuk dua gamet T kecil dan T kecil. Karena dua gamet ini sama persis, T besar, maka boleh dituliskan 2 T besar. Yang ini boleh dituliskan 2 T kecil. Kemudian hasil perkawinan tadi, jadi maaf ya, pembentukan gamet ini tadi memisah secara bebas itu berlaku hukum Mendel 1, hukum segregasi secara bebas. Nah, nanti pada proses fertilisasi akan berlaku hukum Mendel 2, hukum berpasangan secara bebas. Maksudnya begini, T besar yang atas bisa berpasangan dengan T kecil yang atas. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa saja T besar yang atas berpasangan dengan T kecil yang bawah. Kemungkinan ketiga, T besar yang bawah berpasangan dengan T kecil yang atas, dan peluang terakhir T besar yang bawah akan bertemu dengan T kecil yang bawah. Sehingga dalam hal ini akan terjadi 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Yang semuanya sama, yaitu T besar, T kecil. Semuanya sama, 4. Berarti 100% T besar, T kecil. Nah, T besar, T kecil ini genotip. Maka berarti membacanya rasio genotip F1 adalah 4 T besar, T kecil alias 100%. Sementara rasio fenotipnya, sifat yang tampak pada F1, kita lihat genotipnya. Karena genotipnya ada T besar yang dominan, maka T kecil ini tertutup, sehingga yang muncul pada ekspresinya adalah T besar, berarti tinggi. Berarti semua anaknya, semua keturunannya, F1-nya adalah berfenotip tinggi semuanya, 100%. Nah, sampai di sini F1-nya sudah ketemu, sehingga kita akan lanjut ke mencari F2. Nah, untuk mencari F2, maka harus disilangkan antara F1 dengan F1 sebagai P2-nya. Maka P2-nya adalah, tulis fenotipnya, betina F1 dikawinkan dengan jantan F1. Nah, F1-nya apa fenotipnya? Kita lihat di jawaban tadi, semuanya tinggi. Berarti ini fenotipnya tinggi, silangkan dengan tinggi. Genotipnya kita lihat dalam jawaban tadi, T besar, T kecil. Maka dua-duanya T besar, T kecil. Kemudian berlaku hukum pemisahan secara bebas dalam pembentukan gamet, di mana T besar, T kecil memisah menjadi T besar dan T kecil. Yang ini juga demikian. Selanjutnya berlaku hukum Mendel 2, hukum berpasangan secara bebas, yaitu terjadi pembuahan di mana kita masukkan dalam papan catur yang gamet betina ini dipindahkan. T besar, T kecil masukkan ke kolom ini, kemudian yang gamet jantan masukkan yang di bawah ini. Kemudian hukum asortasi secara bebas Mendel 2 berlakunya di sini. T besar ketemu T besar menjadi T besar, T besar. T besar bisa ketemu T kecil menjadi T besar, T kecil. T kecil bertemu T besar, menulisnya tetap T besarnya ditulis di depan. T besar, T kecil. Kemudian yang terakhir kemungkinannya T kecil ketemu T kecil, yaitu T kecil, T kecil. Kemudian ini genotipnya. Sekarang dituliskan fenotipnya, sifat yang tampak. Karena ada T besar tinggi, maka berarti fenotipnya tinggi. Maka ini tinggi, 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 pendek. Kenapa pendek? Karena tidak ada gen
T besar sehingga gen resesifnya akan muncul karena tidak ada yang menutup.